Kembali lagi di channel Om Har. Pada siang hari ini saya bersama Pak Bro Gaul. Beliau seorang YouTuber dan juga seorang karyawan di suatu perusahaan. Dan pada hari ini beliau akan eh, bercerita tentang bagaimana pengalaman memulai di YouTube. Ada yang menarik, beliau ini ada satu channel yaitu Joran Mancing Hebat. Itu dalam waktu 1 bulan itu bisa mencapai 7.000 subscriber, bahkan sudah AdSense. Gimana caranya? Nah, saat ini ada Pak Bro Gaul, beliau hadir di channel Om Har. Beliau akan berbagi informasi bagaimana mengembangkan channel YouTube yang baik, sehingga kita bisa channelnya jadi berkembang dan juga channelnya bisa AdSense. Sebelum itu kita akan ada QQ. Jadi teman-teman jangan salah dulu, QQ itu bukan main judi, tetapi QQ itu adalah quick question. Hati-hati, diem-diem dia tahu QQ loh. Tahu. Jadi QQ itu bukan main kartu, tetapi adalah quick question. Jadi Pak Bro nanti akan menjawab dari 2 pilihan, harus dijawab salah satunya. Waduh, kayaknya berat-berat nih. Enggak berat-berat kok. Cuma 1 kilo aja. Iya, Kayak 1 kilo ikan ya. Nah, yang pertama Pak Bro, QQ Iya. yang pertama. Channel musik atau channel mancing? Ini pilihannya menarik ini. Nih sebelumnya nih teman-teman ya, kenapa saya mau diajak ngobrol beliau? Ini orang hebat nih, kalau orang hebat. Jadi support channelnya. Ini belum udah dihadapin pertanyaan yang begitu tuh. Soalnya Pak Bro ini punya 3 channel. Saya Iya. cuma ngasih pilihan cuma 2. Nah, ini pilihannya kalau disuruh milih, pilih yang mana nih Pak Bro? Susah nih Om Har. Susah ya? Susah dah. Ya gimana ya, karena dua-duanya punya histori. Dua-duanya berkembang dengan sesuatu yang agak ekstrim gitu loh. Ya. Apalagi yang mancing ini kan baru gitu loh. Sekarang saya suruh memilih gitu. Lah kalau misalnya pasangan hidup ada guyonan yang lama atau yang baru, nah itu Pilihnya yang baru ya? Iya. Saya nggak bilang gitu loh. Oh, enggak Saya ya? nggak bilang gitu. Saya yang bilang. Cuma agak sedikit mudah memilihnya gitu. Kira-kira pilih mana nih? Musik atau mancing? Ya dua-duanya menghasilkan. Dua-duanya udah AdSense ya? Udah AdSense. Boleh lah, pilih salah satu. Kalau pilih salah satu, rumit juga, nanti saya kualat. Ini teman-teman, ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena untuk merintis ke situ kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, ini pilihan sulit. Tapi kalau ini kalau saya harus memilih saat ini Iya, ya, saat ini. jadi saya bisa ngeles nih kalau nanti bisa sama sahabat Pak Bro. Saat ini saya mancing. Mancing. Next, saya nggak tahu ya. Saat ini. Saat ini mancing. Iya. Kita kunci ya jawabannya ya. Tapi boleh berubah kalau nanti ada Jangan hal diulas ya, baru. jangan diulas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Oke. QQ yang kedua. Kerja kantoran atau jadi YouTuber? Nah lo, Nggak berat kok. wah, kayaknya saya harus pulang nih. Boleh pamitan nggak nih? Enggak mau. Udah dibilang dikunci Ini dulu saya di jalannya. sini nih. Kalau saya pulang saya suruh bayar nanti. Boleh Wah, pulang. ini jebakan Batman nih. Jadi pilihnya kerja kantoran atau jadi YouTuber? Lagi-lagi nih dilema nih. Dilema ya. Nggak berat kok pertanyaannya. Bos-bos di kantor kalau saya memilih yang jujur marah nggak nih? Mudah-mudahan nonton ya bos-bos. Iya. Tapi nanti diulaskan nggak cuma Boleh, ini ya. betul. Nanti kita soalnya, ulas. ya, nanti biar semuanya nyaman gitu. Ini pilihannya pilihan sulit semua. Kemarin saya juga udah lihat nih di podcastnya Bro Han ini. Itu saya harus siap-siap nih dengan pilihan-pilihan sulit ala beliau nih. Lagi-lagi kalau saat ini saya memilih YouTuber. YouTuber. Oke. Kunci deh.
QQ yang ketiga. Oke. Dangdut atau pop? Nah, Soalnya saya juga pernah lihat di kontennya Pak Bro. ya, Dangdut oke, pop iya, oke. iya betul. Nah ini emang udah dicari-cari nih sama Om Har nih. Kita cari dulu dong. Jadi hati-hati ya kalau diajak podcast sama beliau ya. Nggak jawab lu suruh bayarin ya. Beneran kok itu? Gua nggak bawa dompet soalnya. Aduh, ini pop atau dangdut? Pop atau dangdut? Gini teman-teman, soalnya saya itu kan orang panggung gitu, orang panggung juga, dan saya kebetulan pop rock. Pop rock. Pop rock. Nah sementara di channel saya kalau dilihat di Pak Bro itu kan yang sangat disukai oleh sahabat-sahabat Pak Bro itu kan pengamen. Dan pengamen tuh pengamen dangdut. Kalau saya nanti milih rock, teman-teman pengamen marah nggak? Nah, saya bisa ngeles. Saat ini lagi dangdut. Saat ini dangdut. Jadi ini bahasanya udah ini nih main politik kita. Saat ini dangdut. Tapi nggak nyalek kan? Nggak nyalek kan? Belum. Oh belum ya. Jangan nanti. Nanti bareng sama Om Har nih nyalek ya. Dukung kami ya. Pilih kami. Iya, ya pilih kami. Nomornya belum. Oh, belum. 2024 nanti. Ya, nomor 36 itu ukuran Sepatu. Ini Sepatu. kode nih kayaknya nih. Kemudian yang berikutnya. Oh, masih. Ada 5. Ini baru 3. 5 ya. Gondrong. Deg-degan nih gua. Gondrong atau klimis? Nah lo. Ini teman-teman, dulu saya orang panggung yang gondrong, ya. Terus saya masuk ke dunia perkantoran, otomatis klimis. Pekerjaan yang mengharuskan klimis. Nah sekarang begitu PSBB, gondrong. Saya gondrong karena memang sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan banyak orang, jadi gondrong. Dan saya menikmati nih. Dan ternyata teman-teman sahabat Pak Bro itu juga lebih suka dengan style saya yang gondrong. Jadi pilihannya gondrong. Tapi kalau ditonton sama bos-bos gimana nih? Maaf ya bos. Maaf ya bos. Kan sekarang perusahaan juga udah yang gaul bos. Iya. Tapi bisa ngeles itu. PSBB. Iya betul. Nah ini kelima nih. Yang kelima, yang terakhir. Kita dulu. Mau dipanggil Pak Bro atau Alek? Nah lo. Alek Ade ya? Nah. Ini jangan-jangan nih netizen nggak tahu Pak Bro ini ada nama lain, bukan Pak Bro aja, Alek. Nah sekarang kita suruh milih Pak Bro atau Alek. Nah iya lo, ini dia nyelidiki dari mana nih? Pokoknya ada deh. Iya. Aduh, ini dilema juga teman-teman. Ini pertanyaannya semuanya dilema nih. Saya sulit memilih. Yang kelima nih boleh milih dua ya. Dua-duanya. Both of. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ini kayaknya baru Pak Bro yang boleh milih dua. Ini kayaknya memang harus bayar bill nanti kayaknya. Ini kan usia saya sekarang 28. Iya. Dia kan udah lebih dari 28. Jadi mengertilah mana muda. Jadi milihnya dua. Yang ini dua. Tapi harus jelasin nanti kenapa harus dua. Iya benar. Boleh. Oke, sekarang kita ulas satu persatu QQ-nya. Nah lo, benar kan? Tadi milihnya musik atau mancing. Konten yang mana yang mau dipilih? Jadi pilihnya adalah mancing. Kenapa pilih konten mancing? Atau karena jangan-jangan konten musik udah 200.000 subscribe? Iya betul. Nah itu yang saya bilang dilema tadi Om Har. Ya. Karena memang yang musik ini subscribernya sekarang udah 200.000 lebih. 240.000 ada kali ya? 210-an lah. 210. Nah yang ngamen ini baru mencapai 10.000. Yang konten musik, yang mancing. Yang Pak Bro itu? Iya itu 200. 210.000 itu dari tahun kapan? Tahun 2016 saya jadi YouTuber. 2016. Sedangkan yang konten mancing ini joran sebulan
Sebulan. 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 Itu udah sampai 9.000 ya subscribernya. Sekarang sudah 10.000, Udah 10.000. sekitar 10.500-an lah. Beda sehari beda 1.000. Hebat bener. Omar masih 400-an. Makanya kita perlu belajar. Teman-teman dukung nih, kontennya luar biasa gitu loh. Anda mau maju, Anda berpikir cerdas, Anda berpikir ke depan, strategi ke depan seperti apa, tonton channel Omar ya. Terima kasih Pak Bro. Jadi, saya yang begini aja tertarik. Bukan tertarik orangnya loh. Jadi balik lagi, kenapa pilih konten mancing? Ya, begini, karena apa namanya, kalau di mancing ini, yang saya suka ini dalam waktu 1 bulan, itu bisa meledak, Om. Jadi, boom. Jadi boom. Jadi sebulan saya ini langsung saya ajukan, saya daftarkan AdSense. Nah 1 hari saya dapat ini, nengok di situ 1.000 subscribernya langsung dapat. Nah terus saya masih ingat tuh hari Kamis 2 minggu yang lalu, itu 4.000 jam tayang tercapai. Ya. Dari berapa video itu? Dari waktu itu sekitar 10-an video. 10-an video. Luar biasa. Betul. Nah, di hari Kamis siang itu di pemberitahuan kalau mencapai 4.000 jam tayang. Ya. Kalau subscribernya kan udah di atas 1.000 ya. Betul. Nah, sorenya itu disetujui, ada email Anda disetujui monetize-nya. Nah, siapa yang nggak terkejut, kawan? Sebulan gitu. loh. Sebulan. Dan sekarang kalau kita lihat nanti mungkin akan saya kirim itunya ya. Hari ini dapatnya berapa gitu ya penghasilan dari gua open kalau masih awal sih ya. Kalau yang Pak Bro Gaul nggak dibuka. Oh, ya. Ini takut disuruh bayar nih. Iya, nanti ini nih. Kalau sama saya besok kalau saya bikin podcast ke warteg kok. Nah, itu sorenya disetujui. Dan sekarang subscriber udah mencapai 10.000. Nah, begitu saya lihat ini AdSense-nya, ini siang ini tadi ambil di jalan, itu sudah mencapai 97 US. 97 US. Mungkin kalau ini nanti sore ya, sambil saya jalan, kebetulan nanti saya akan mau di perjalanan, biar nanti saya screen, saya percaya pasti di atas 100 sudah. US. Ya. Nah kan itu sesuatu yang beda ya. Dan perlu saya tularkan ke semua sahabat. Jadi memang gini, sahabat-sahabat Pak Bro, Omar, jadi Pak Bro ini bukan hanya mancingnya saja di kontennya, tetapi juga bagaimana membuat umpan. Iya betul. Mengulas. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Mungkin selama ini kita banyak ngelihat konten mancing itu ya mancingnya. Iya, orang mancing. Gitu aja. Nonton orang mancing. Jadi lama-lama sempat booming, tapi semakin lama akan turun grafiknya. Gitu. Bahkan sekarang banyak di umpan-umpan juga diulas ya? Iya, diulas. Ya. Oke. Lanjut ke kita QQ yang kedua tadi. Apalah ya, lupa gua. Kerja kantoran atau jadi YouTuber? Oh, kalau ini pilihannya YouTuber kan? Ya, betul. Kenapa pilih YouTube? Ya, kalau yang ini nih sebenarnya tidak seberapa dilematis ya. Karena mengingat usia saya udah 28, itu tinggal berapa tahun sih saya akan mengabdi ke perusahaan saat ini gitu. Otomatis saya kan juga perlu mempersiapkan masa setelah pensiun itu harus seperti apa. Jadi sekalipun bos-bos mungkin nanti akan marah, tapi saya bisa jelaskan, kan saya tinggal berapa tahun lagi, Pak. Persiapan ya? Iya betul. Persiapan pensiun. Betul. Dan ini juga menarik, Pak Bro. Kan di posisi Pak Bro saya tahu lah, tapi saya nggak sebutkan perusahaannya di mana. Iya. Ini kan udah yang termasuk settle ya? Iya. Artinya posisi yang cukup nyaman, posisi dengan penghasilan yang jauh lebih cukup. Iya. Tapi Pak Bro masih ingin untuk berkreasi. Iya. Jadi YouTuber. Betul. Ini kan jarang-jarang orang yang sudah settle itu mau seperti itu. Iya. Nah ini ngobrol lah, masa orang motivator tuh langsung pertanyaannya ke situ tuh. Bener nih, cocok kalau jadi motivator. Iya bener Omar, jadi memang kalau hampir
eh, mayoritas di kita nih kalau udah masuk dunia perkantoran akan seperti itu gitu. Cuma nggak tahu, saya itu terlahir suka tantangan, dan saat saya apa namanya mengerjakan satu tantangan dan itu menjadi berhasil, itu kepuasannya jauh lebih dari apa yang saya dapat. Itu aja sih gitu. Ada kepuasan gitu. Itulah kenapa waktu itu begitu saya tahu kalau di dunia YouTube itu bisa bla 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 bla, saya tertantang gitu. Sampai akhirnya bisa gitu. Baik, ke QQ yang ketiga. Tadi Apa pilih tadi? dangdut atau pop? Oh iya. Tadi pilihnya dangdut loh. Iya, dangdut, betul, dangdut. Kenapa Ya, pilih dangdut? betul. Kalau secara jiwa saya memang orang rock dan pop. Rock pun ya rock yang apa ya? Heavy metal. Oh, enggak, saya yang lebih ke apa namanya penggemar misalnya Bon Jovi gitu ya, yang dengan pola kehidupan yang luar biasa sekalipun dia di panggung dengan lagu-lagunya yang membangun, Ya. gitu. Lagu-lagunya yang membangun. Tidak semua rock itu apa namanya yang membangun, tapi saya percaya banyak musik rock itu yang menyampaikan apa namanya pola Inspirasi. pikirnya yang positif melalui musik gitu. Itu kenapa. Tapi kenapa kok begitu ditanya Umar pilih dangdut? Iya. Kenapa pilih dangdut? Iya, ini karena gini. Di channel kalau Anda tengok di Om Har tengok di apa namanya channel Pak Bro Gaul, itu yang menyanyikan lagu-lagu dangdut itu kan para pengamen. Betul ya, para pengamen. Dan saya itu begitu kenal dengan mereka, dekat dengan mereka, itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya semakin lama jadi menikmati gitu loh, dangdut. Jadi mereka itu dengan apa skill-skill khususnya, Ya. terus dengan kesederhanaannya, dengan pola pikirnya, saya itu merasa nyaman. Bahkan dengan keterbatasannya. Iya, betul. Ya, yang saya kalau lihat di konten ada Iya, seorang betul. pengamen yang lulus jadi YouTuber itu ya, itu mereka itu orang-orang hebat gitu loh. Tapi mereka dengan pola pikir sederhana, dengan musik-musik dangdutnya, itu membuat saya nyaman. Betul. Ya, jadi begitu saya ditanya Billy untuk saat ini, tentu saya pilih Dangdut. dangdut. Sahabat-sahabat juga perlu tahu nih. Hmm. Jadi Pak Bro ini bukan hanya menjadi YouTuber, tapi beliau juga mereka membina anak jalanan jadi YouTuber. Jadi pemusik-pemusik jalanan itu, pengamen itu juga dibina. Bahkan Iya. sudah ada yang monetize. Iya, Itu betul. kalau nggak salah di Bandung ya Pak Bro ya? Di Bandung. Jadi- Doakan bisa seluruh Indonesia ya, sahabat. Ya, jadi Pak Bro ini bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, Iya, tetapi juga untuk membangun supaya orang juga bisa mandiri di YouTube, iya, betul. membina anak-anak jalanan, Iya. pemusik-pemusik jalanan, Betul. untuk bisa di YouTube. Betul. Dan ini jarang sekali loh, karena begini, tidak semua orang mau berbagi ilmu, apalagi saling misalnya apa ya, ada persaingan. Iya, Karena persaingan. misalnya sama-sama kontennya musik, Iya. tapi kita juga musik, yang kita bina juga musik. Betul. Jangan-jangan nanti dia bisa Iya. lebih besar pada kita. Nah, nggak semua orang bisa seperti itu. Iya, betul. Karena hanya orang-orang yang hatinya dengan keikhlasan, ketulusan yang bisa seperti itu. Nah, salah satunya adalah Pak Bro. Makanya saya tertarik sekali untuk mengajak Pak Bro untuk collab dengan Om Han. Iya, itu kenapa ya saya bilang dia ini luar biasa. Cuma apa namanya di negeri kita ini yang belum bisa memberi ruang terbaik untuk orang-orang luar biasa gitu. Makasih Pak Bro. Terus yang QQ yang keempat. Ini yang deg-degan tadi ya, apa sih? Gondrong atau klimis? Oh iya, betul. Tadi pilihnya gondrong loh. Iya, tapi kan tadi udah saya jelaskan Om. Jelas Bahwasanya nawar aja nih. Iya, karena gini teman-teman, saya itu dulu bertahun-tahun karena memang dunianya rock itu memang identik dengan gondrong gitu. Jadi terbiasa dengan gondrong. Tapi ada satu saat di Jakarta saya ini bangkrut dan memutuskan untuk bekerja. Nah, bekerjanya yang formal dan waktu itu memang tidak boleh gondrong gitu. Standar pekerjaan formal lah. Betul. Harus rapi, klimis. Betul. Jadi akhirnya potong dan terbiasa bertahun-tahun untuk
formal Formal. gitu. Nah ini gara-gara PSBB ini mengingatkan saya nih, makanya pertanyaan menjebak nih, karena saya lagi menikmati gitu. Tapi kalau udah masuk normal, potong dong. Nah, saya akan melakukan pembicaraan Khusus. sebagai sahabat dengan para petinggi ini. Tapi enggak sih, di perusahaan saya juga sekarang yang lebih friendly, Iya. juga mengedepankan output. Output. Jadi penampilan seperti apa? Soalnya saat ini di perusahaan saya juga ke kantor itu boleh pakai kaos. Yang penting kaosnya sih kaos formal gitu ya. Tapi mulai mengedepankan output. Saya rasa nanti gondrong ini juga akan menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi sekarang dengan bekerja di rumah pun kan orang nggak melihat fisik kita seperti Iya, apa. betul, betul. Artinya apa tugas bisa kita selesaikan. Betul. Tapi begitu meeting virtual tuh langsung Nah, pada baru bingung. tuh, langsung diikat. Ini dikuncir nih. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir Pak Bro. Ya. Pilih nickname. Pilih apa tadi? Nickname atau panggilan. Oh iya. Panggilan Pak Bro atau pilihannya Alex Ade. Alex tadi ya. Ini. Nggak Ini tahu Omar kan, udah Omar nyelidiki nyari-nyari kemana-mana kan. nih. Ini nyarinya Ternyata bukan kemana-mana Pak nih. Bro awalnya mungkin. Iya, Alex Adi ini emang jarang yang tahu ya, kecuali apa yang benar-benar sehari-hari dengan saya, gitu. Jadi awalnya itu apakah Alex Ade dulu atau Pak Bro dulu nih Ya, nickname-nya? itu Alex Adi, Alex Ade. karena itu nama panggung. Jadi nama panggung. dulu Alex Adi itu kenapa ALECXT itu disepakati personal di band saya itu dulu Ya. selalu berakhiran huruf mati yang banyak. Huruf matinya yang banyak. Banyak, sekalipun Alex gitu tapi ALECXT, jadi Alex ALECXT, jadi huruf matinya 3. Ade itu apa? Ade itu nama asli saya. Oh, oke. Gak perlu disebutin ya. Ya betul, itu seperti Ebit GAD lah ya. Jadi Ebit Gofar Abdul Jabar. Ya. Jadi GAD. Jadi bukan sok niru-niru sih, tapi menarik juga gitu. Ebit, maaf ya Om. Jadi ini nge-brandingnya sekarang Pak Bro atau Alex lagi nih? Ini apa namanya, itu dengan berat hati gitu loh. Karena saya lebih dikenal dengan Pak Bro. Jadi awalnya juga saya itu yang di kantor itu yang berusaha ke tim itu sebagai sahabat. Jadi semua saya panggil Bro. Semua saya panggil Bro. Nah terus karena semua saya panggil Bro, akhirnya mereka juga pengennya manggil saya Bro. Cuma karena usia saya yang ke-28 ini, mereka kan segan. Akhirnya pakai Pak, jadi Pak Bro. Nah, 28 jadi, kan? ya 28 jalan ya teman-teman. Nah, jadi rambut saya putih nih. Iya. Ini mau dicat. Oh, dicat putih lagi ya? tren. Nah, di sini juga ternyata begitu saya memulai sesuatu, Ya. termasuk menjadi YouTuber dengan nama Pak Bro Pak ini, Bro. itu ada berkahnya. Berkah. Betul. Termasuk yang ke sahabat pengamen tadi, mereka nyampe ini Pak Bro gitu. Jadi berkahnya itu lebih merata. Jadi perlahan inisial saya di dunia sosmed Alex Adi ini akan hilang. Cuma kalau di FB utama saya ini, karena sudah saya daftarkan resmi, itu sudah tidak bisa dirubah. Mempersempit penyalahgunaan orang lain untuk masuk ke FB saya. Gitu Om Har. Pak Bro, ini Ya. Beberapa minggu terakhir ini memang lihat terus video-video Pak Bro. Ya. Itu di awal-awal dulu videonya Pak Bro Gaul itu kalau nggak salah ada kontes ya. Ya betul. Kontes musik. Ya. Mungkin bisa diceritain apakah awal mulanya dari situ atau seperti apa tuh Pak Bro? Ya benar Om Har. Wah ini histori ya. Ini emang kenangan termanis saya hingga menjadi YouTuber. Jadi gini Om Har, itu memang kami juara 1 waktu itu festival. Festival apa? Itu STP, STP Festival. Itu finalnya di Sampurna Strategik, karena di situ akhirnya ada direktur yang nonton gitu loh. Direktur perusahaan. Nah saya karena membawai organisasi musik di kantor, jadi saya juga membawa nama brand kantor untuk mengikuti festival itu. Gitu. Nah akhirnya kami juara 1, akhirnya dielu-elukan di kantor gitu.
Dulu jurinya siapa itu? Kok bisa juara 1? Nah, itu apa namanya, justru mereka tuh yang memotivasi kami. Waktu itu ada Mas Pongki dari Jikusti, Mbak Tantri dari Kotak, terus untuk aura panggung tuh dari stand up comedy, itu Bang Soleh Solihun. Oh, Soleh Solihun. Soleh Solihun. Orang-orang hebat semua ya? Iya, betul. Mereka motivator-motivator di masing-masing bidangnya Iya. gitu. Itu Kalimantan sangat membangun dan kami gunakan gitu. Itu dulu ada berapa orang satu grup? Satu grup kami ada 5. Ada 5. Pak Jadi Bro konsen di? saya di bass dan backing vokal. Nah itu ya teman-teman, saat Anda mau maju, Anda rela berkorban gitu. Saya vokalis juga. Vokalis juga? Iya, tapi karena memang tahu kita sedang berada di mana dan harus memajukan orang, jadi kita tampilkan yang muda untuk jadi vokal dan kita backing vokal gitu. Om Har juga sama, hobi nyanyi. Tapi nggak ada orang yang nonton. Yang ada kabur. Ya, orang hebat tuh selalu bilangnya begitu teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman ngeband itu kita ya masukin kabel ke mic kayak gitu kita aja. Ya. Jadi kabelis. Ya. Baik. Pak Bro, ini 55 QQ kita ini udah kita ulas. Ya. Sekarang Aduh, udah tenang nih. Cepetan dulu. Gerah ya? Oh iya ya, hasilnya nggak nyala. Pertanyaan jebak kawan. Betul. Ya. Ini kan Pak Bro ini menurut Om Har salah satu YouTuber yang cukup sangat fenomenal lah saat ini. Terutama dengan konten mancing yang dalam waktu 1 bulan bisa 10.000, 1 bulan lebih lah ya, 10.000 subscribe dan sudah AdSense. Ya. Boleh nggak ya Pak Bro untuk memberikan satu tips-tips buat teman-teman yang nonton ini, pasti juga banyak YouTuber ini. Ya. Apa tips-tips bagi pemula untuk memulai menjadi YouTuber? Kalau tips tuh mending nanti buat yang ini yang bawa ini kopi tadi dikasih tips. Oh, nggak kasih tips ya? Iya, 10% dari itu ya. Tapi nanti ada ini ya. Di billnya kan kita sign. Jadi sebenarnya jangan-jangan habis Konyol ini ya. Pak Bro ini bikin konten lain lagi nih. Kalau musik sudah 200.000, mancing dengan 1 bulan 10.000 subscribe, jangan-jangan habis ini bikin nyaingin Soleh Solihun lagi. Di stand up comedy lagi. Jadi bercanda ala Pak Bro gitu ya. Iya. Dan Om Har kalau bisa. Loh, kolaps itu tuh sesuatu yang luar biasa loh. Sesuatu yang luar biasa. Nah, kira-kira apa tips-tipsnya? Ya. Kami yang pemula-pemula ini. Siap. Yang masih di bawah 1.000 belum sampai 4.000 jam tayang. Justru saat berjuang itu ada kenikmatan kawan. Jadi jangan lelah berjuang. Terus kalau tadi saya tentang kolaps itu, jangan pernah ada aura negatif dalam benak kita saat ada yang sejalan dengan apa yang ada di konten kita. Tapi jadikan sesuatu untuk menjadi besar. Seperti sekarang ini kita ini. Jadi sesuatu yang besar. Tapi kalau tips utama dari saya itu yang selalu saya tanamkan ke sahabat Pak Bro. Ketika kita tulus, ketika kita fokus dan benak dipenuhi aura positif, pasti alam akan membantu. Jadi saat semua sahabat Om Har ini mulai mengkreasi sesuatu, fokus, tulus, dan benar dipenuhi aura positif, pasti alam akan bantu. Menyatulah dengan alam gitu. Jadi melalui kepercayaan masing-masing, lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Jadi menyatu dengan alam. Ya, itu kunci utama. Kalau untuk konten ini, kalau untuk konten misalnya, apakah kan kalau Pak Bro juga hobi mancing juga, katanya bikin konten mancing. Ada tips-tips khusus nggak untuk konten-konten ini? Siap. Ya, itu ya. Nah, ini masuk yang paling utama. Ini pertanyaan yang paling telak dari seorang Om Har. Ya, itu benar sekali gitu. Jadi kenapa bisa 10.000 subscriber dalam waktu 1 bulan dan bisa lulus AdSense dalam waktu 1 hari? Jadi kuncinya gitu Om Har. Kita harus berani beda.
Jadi kalau kita sama-sama nih ya, kalau teman-teman tengok ke dunia mancing itu kan, channel mancing itu, Banyak banget. waduh, ratusan ribu itu. Banyak. Ratusan ribu. Jadi kita sama-sama tentang mancing, Iya. tapi kita cari posisi bedanya di mana gitu. Nah kalau Om Har tengok, kan udah beberapa ya ditengok ya, kan di situ itu saya lebih mengulas. Jadi bukan sekedar Mancing. disuguhkan orang mancing, tapi saya lebih mengulas terus memberikan tips-tips atau apa namanya merespon pertanyaan dari komentar yang ada di situ. Nah itu yang lebih saya kedepankan gitu. Akhirnya mereka jadi mengidolakan. Iya, jadi mengidolakan sosok gitu. Nah kalau sudah di situ, nanti mereka itu otomatis akan menyebarkan. Itu yang saya rasakan ya Om Har ya, antara Pak Bro Gaul dan mancing gaul gitu. Kalau Pak Bro Gaul itu kan penuh perjuangan. Yang Pak Bro yang mancing joran melengkung hebat ini saya sendiri nggak nyangka gitu. Dan itu kejutan. Itulah kenapa saya begitu diundang Om Har, saya mau. Gitu. Jadi itu kan bisa memotivasi sahabat Om Har untuk gimana sih? Karena di Undir saya kan sangat mempelajari dan mengagumi kontennya gitu. Jadi cerdas cara berpikir, cara milenial mengulas sesuatu kondisi di negeri ini ya. Keren. Itu dari saya. Betul, baik. Entar dulu, ada satu lagi. Apa? Tips yang selalu saya tanamkan ke sahabat Pak Bro. Satu kata. Kreatif. Nah, satu kata itu kreatif. Jadi kreatif cari konten, ya. Jadi cari bahan dan konten. Kreatif edit video supaya menarik. Yang ketiga, kreatif cari wifi. Gratis. Loh, Om Har coba bayangin sih kalau saya punya sahabat pengamen. Betul. Gitu ya. Ya, mereka akan sangat ada kendala mengenai pakai data. Karena saat upload itu kan tinggi. Jadi cerdas. Kreatif. Jadi beli satu mineral water, ya, tapi dapat wifi-nya 2 jam, 3 iya. jam ini. Pinter juga, bener juga nih Pak Bro ini. Jangan-jangan di sini juga ada. Sini ada kok. Oh kan? Jadi abis ini ngeditnya di sini Iya, aja. betul. Nguploadnya juga di sini. Betul, kreatif itu. Nggak ada yang salah tuh? Nggak ada yang salah. Ada satu nih Pak Bro. Ya. Ini mungkin pamungkas kali ya. Iya. Banyak orang sebagai YouTuber pemula, itu dia pengen sesuatu yang ideal. Okay. Artinya dia pengen perfect semua ini. Tapi pada kenyataannya kalau Om Har mencoba memulai di YouTube, kita untuk ideal itu nggak segampang itu. Iya. Jadi misalnya untuk editornya dia harus ideal. Sebenarnya dengan perangkat yang seadanya sebenarnya bisa nggak sih jadi YouTuber yang terkenal gitu? Seperti Pak Bro saat ini. Iya. Jadi orang mungkin kita nggak bisa nunggu pakai kamera yang bagus, tapi hanya menggunakan handphone misalnya, kan? Kemudian hanya peralatan edit atau software yang ada di handphone saja. Iya. Nggak ada masalah kan? Yes. Pertanyaan yang keren banget nih. Nah, iya, seorang motivator sih ya. Iya benar. Ini pertanyaan yang sangat perlu diberi jawaban yang lebih membangun karena di sini. Jadi gini Om Har, saat kita memutuskan untuk masuk ke dunia Google ya dalam hal ini kerjasama dengan Google, itu kan sesuatu yang fun, betul ya, kita sesuatu yang fun. Jadi nggak perlu ya kita idealis boleh gitu ya, tapi di sini idealis yang yang berani beda. Jadi nggak perlu takut dengan kondisi video yang pas-pasan. Ingat, orang masuk ke YouTube yang dicari pertama saat mengetik keyword itu bukan visual yang harus MP4, tapi kan kalimat. Misalnya bagaimana dunia kerja, gitu kan? Kalimat itu kan akan menuju ke orang yang Ya. Mereka tidak melihat apakah itu mutu videonya bagus atau jelek,
Isinya. tapi kan isinya. Jadi lebih ke isinya. Jadi belajar, selalu saya bilang, sekarang saya bilang kemana-mana ya, belajarlah dari seorang Iwong. Iya. Iwong. Itu bisa yang untuk memotivasi sahabat Umar di sini. Itu di channel saya, itu curhat pengamen Bandung. Sampai dia itu saya reaction masalahnya. Kalau ininya Iwan S205. Ini ya YouTube-nya. YouTuber. Dia itu bisa lulus AdSense, terus bisa sekarang subscribernya mencapai 4.000 hanya dengan, maaf ya nyebut produk boleh nih Om? Boleh. Boleh. Samsung V. Coba sahabat Om Har cari googling Samsung V itu seperti apa. Dan lihat saja videonya seperti apa. Tapi dia penuh semangat. Akhirnya dia lulus. Jadi yang terpenting konten. Yang penting isinya ya. Isinya. Bukan cara ngeditnya seperti apa. Itu bagian mungkin tetap perlu, tetapi Iya. bagi pemula isinya dulu yang Iya. harus menjadi penting. Betul. Sebagai pemula kontennya dulu, isinya dulu. Kita nggak perlu harus idealis harus dengan perangkat yang standarnya ini. Yang perlu dipikirkan kontennya dulu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Bro? Apa ya? Kalau saya sih pinginnya selalu orang tuh penuh semangat. Jadi ini aja Om Har, saya itu pengen pesen kalau udah masuk ke dunia YouTube, penuhi benak dengan aura positif. Karena di situ penuh netizen yang pola pikirnya berseberangan dengan kita. Arahkan saja menjadi satu yang positif. Termasuk ini kalau nanti udah mau masuk dunia YouTube kan kadang-kadang ketemu sahabat, lu punya channel ya? Gitu kan? Subscribe dong. Iya, gitu, kan? kayak gitu. Iya, kita nggak bisa dipungkiri itu. Terus ya sabar ya. Nah satu saat kita temui karena kesalahan sistem di YouTube, Ya. karena di situ ada sistem verifikasi 2 hari untuk subscriber, itu spam atau murni. Nah, dalam masa itu tuh biasanya akan jumlah terlihat berkurang. Kita udah negatif thinking aja nih sama orang. Itu sumber kehancuran seorang YouTuber. Jadi tetap berpikir positif. Iya, jadi lebih mikirkan ke maju, nggak usah mikir orang mau ansap ikhlas aja. Biarin aja. Iya, Masih banyak yang mau subscribe. iya betul. Satu lagi nih, saya mumpung ingat nih, karena Ya. untuk ketemu Pak Bro ini nggak gampang. Saya harus ngatur jadwal yang cukup lama. Dia juga orang sibuk, ya kan? Masih Jadi- kuliah juga. Ya. Tapi kuliahnya udah mapan. Iya. Banyak orang bagi pemula nih Pak Bro, Ya. karena teman-teman nanya. Kadang-kadang gini, kita berpikir video yang kita upload ini akal bumi. Tapi pada kenyataannya nggak seperti harapan kita. Ya, Tapi ada juga video yang kita anggap mungkin biasa-biasa saja, ya, ternyata booming. ya. Itu gimana tuh Pak Bro? Hmm. Apakah kita udah yang penting upload aja, yang penting kita senang dengan isinya, kontennya bagus, kita upload, kita nggak usah mikirin nanti ini akan besarnya seperti apa. Ya. Gimana? Nah, ini saya pernah bikin satu video motivasi untuk YouTuber pemula itu Om Har. Itu 5 tips menjadi YouTuber hebat. Ya. Ya, sekalipun ternyata pemirsanya kurang. Ya. Tapi di situ tuh bagaimana sih mengolah video gitu ya. Kan dalam bayangan kita nih, kalau video gitu pasti banyak yang nonton gitu ya. Tapi ternyata gitu. Terus kita frustasi, jangan. Karena di situ banyak cara untuk mengenalkan itu gitu Om Har. Jadi misalnya ternyata kayaknya judulnya kurang menarik nih. Karena lagi-lagi kita cuma menyuguhkan video yang versi kita menarik. Ya. Kita tidak mempelajari cara pikir orang lain, Kebutuhan orang apa? Kalau misalnya orang lagi mau mencari video yang jenis kita, dia kira-kira ngetik keywordnya apa supaya kita bisa muncul. Nah itu yang kadang-kadang sahabatnya lupa gitu. Jadi jangan berpikir itu, yang nonton nggak banyak, padahal udah jelas itu video menarik. Berarti ya rubah judulnya, ganti keywordnya, ganti deskripsinya, terus mulai mengenalkan ke sosmed, kita share. Nah, jangan pernah malu untuk share karena ditonton atau tidak ditonton, kalau suatu-suatu orang tertarik, itu orang bisa share lagi. Gitu. Jadi kalau untuk yang satu itu saya punya pesan, jangan kita langsung down saat video yang bagi kita itu menarik,
Tapi nggak tapi banyak yang nggak nonton. yang nonton gitu. Jadi kita mental kita harus bagus juga. Iya betul. Jadi kita analisa aja. Kok Kenapa? bisa nggak banyak yang nonton apa ya? Ya udah, WA Pak Bro deh. Kenapa ya Pak Bro? Iya, misalnya. Oke, Pak Bro, Siap. terima kasih waktunya. Sama-sama. Senang kita bisa diskusi bareng. Semoga Saya juga kita senang. semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Semoga Pak Bro semakin berkembang. Amin. Mudah-mudahan Om Har bisa menyusul, bisa AdSense, bisa di atas 1.000, Amin. bisa 4.000 jam. Amin. Nothing is impossible. Ya, Nothing is impossible. Nanti kapan-kapan kita mampir di channelnya Pak Bro. Siap. Ajarin mancing boleh? Siap. Apapun. Siap. Apapun ini. Kalau saya juga senang diundang Omar. Siapa tahu ketularan gantengnya. Iya. Tapi 28 kan? Iya 28. Saya 48. Iya. Coba 48 masih ganteng gitu. Tularin dong kan. Gitu. Baik. Sama-sama Omar. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga ini bermanfaat buat kita bersama. Amin. Semoga ini bisa untuk mengembangkan konten-konten YouTube kita, channel-channel YouTube kita. Amin. Dan terus berkreasi. Jangan lupa terus berkreativitas yang unik-unik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.